وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di majelis ilmu kita dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala telah memudahkan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Dan pintu kebaikan yang paling besar adalah menuntut ilmu agama. Karena siapa yang dimudahkan untuk meniti jalan belajar, ngaji, duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Kemudian kita sekarang melanjutkan pembahasan berikutnya. Masih kita di pembahasan tentang rukun iman, dan pembahasan kita sudah masuk di iman kepada Nabi dan Rasul. Dan telah kita jelaskan bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul harus beriman kepada 4 perkara. Harus beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwa kenabian mereka dan kerasulan mereka murni dari Allah Ta'ala, bukan dari dakwaan mereka sendiri. Allah memberikan wahyu kepada mereka lewat perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril datang kepada Nabi dan Rasul, sehingga Nabi dan Rasul mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita imani dalam beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada nama-nama mereka yang sampai kepada kita. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Nabi dan Rasul itu banyak sekali. Nabi 120.000, sedangkan Rasul 313. Sebagian riwayat menyebutkan 315. Sehingga jumlahnya banyak sekali. Tetapi Nabi yang sampai kepada kita namanya, yang namanya sampai kepada kita, maka itu sekitar 28. Sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. 25 dari Al-Quran, yaitu nama-nama Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian nanti ada 3 Nabi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, seperti Yusha bin Nun. Ceritanya ada di Al-Quran, cuma namanya nggak disebutkan. Kemudian yang kedua seperti Khidir, ceritanya ada juga dalam Al-Quran tapi nggak disebutkan namanya. Kemudian ada juga Nabi yang disebutkan oleh Imam Katsir, namanya Syith. Itu putranya Nabi Nuh alaihi salam. Dan nanti juga ada nabi-nabi yang lain masyhur di kitab-kitab para ulama. Cuma sayangnya kita belum mendapatkan riwayat, seperti Nabi Samuel. Ada Nabi Samuel, ceritanya ada di Al-Quran tentang Bani Israel yang minta kepada Nabi mereka untuk dipilihkan pemimpin mereka. Akhirnya dipilih adalah Talut untuk melawan raja yang zalim namanya Jalut. Dan nanti prajurit Talut yang bisa membunuh Jalut itu Nabi Dawud. Nah, siapa Nabi itu?
Yang masyhur di dalam sejarah itu nama nabi itu adalah Samuel. Demikian juga nanti ada Nabi Daniel, itu juga masyhur sekali. Cuma sayangnya kita tidak mendapatkan nama itu dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian ketiga yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, beriman kepada semua kabar yang dikabarkan oleh Nabi dan Rasul. Kalau kita berarti Nabi kita Muhammad SAW. Semua yang Rasulullah kabarkan maka itu semuanya benar, tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu la yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah itu adalah wahyu kecuali Allah, wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga semua yang dikabarkan sama Rasulullah SAW itu pasti benar. Baik kabarnya itu berkaitan dengan informasi, yaitu ada beberapa informasi-informasi, atau yang berkaitan dengan kabar-kabar yang berkaitan dengan teknologi. Yaitu terkadang Rasul itu mengabarkan sebuah informasi, ada informasi ini, ada informasi ini, atau nanti ada informasi seperti ini. Atau terkadang Rasulullah itu mengabarkan yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi, memang zaman itu belum terbongkar hikmahnya. Kenapa kok Rasulullah mengatakan seperti itu? Tetapi sekarang baru terbongkar ketika teknologi kita canggih. Jadi terkadang kabar Rasulullah itu berupa informasi, terkadang adalah teknologi. Contohnya misalkan teknologi masalah lalat, di mana Rasulullah mengatakan idza waqa'adz dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Jika ada seekor lalat yang hinggap di makanan kalian, di minuman kalian, maka tenggelamkan. Lalat itu tenggelamkan. Rasulullah menyebutkan alasannya kenapa. Rasulullah mengatakan karena di salah satu sayapnya itu ada racun, ada penyakit, dan di sisi sayap yang lain itu ada penawarnya. Rasulullah ketika menyebutkan seperti ini, orang zaman dulu nggak paham. Orang zaman dulu nggak paham. Kenapa? Karena teknologi belum ada. Teknologi belum ada sehingga manusia tertantang untuk membuktikan kebenaran informasi ini, yaitu secara ilmiah. Ini benar atau tidak? Akhirnya dengan kuatnya teknologi manusia sekarang yang memiliki alat untuk mempelajari serangga-serangga, binatang-binatang yang tidak terlihat seperti bakteri dan yang lainnya, rupanya hasil penelitian mereka, lalat itu jika hinggap di kotoran, dia itu ngambil makanan, sekalian dia itu ngambil racun-racun dan kuman di kotoran itu. Tetapi lalat sendiri dia tidak terkontaminasi. Jadi dia itu walaupun ngambil racun, bakteri, dia itu tidak terkena, tidak terinfeksi dengan bakteri itu. Kenapa? Karena dia punya penawar, sehingga bakteri yang dia bawa tidak sampai merusak tubuhnya, karena dia punya penawar untuk dirinya. Lah nanti lalat ketika hinggap di makanan dan minuman, maka bakteri yang dibawa ini akan disebarkan. Jadi bakteri-bakterinya itu akan disebarkan sehingga makanan cepat membusuk. Demikian juga minuman, kalau diminum akan berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Karena bakterinya akan dilepas. Sedangkan penawarnya yang dia miliki, lalat punya penawar untuk dirinya, itu tidak akan dilepas sama dia kecuali kondisinya mau mati. Ketika lalatnya itu kondisinya mau mati, baru dia akan melepaskan penawarnya. Sehingga kenapa Rasulullah itu alasannya ketika hinggap lalat, celupkan. Kenapa dicelupkan? Karena kalau dia mau mati, penawarnya itu akan dilepaskan. Dan rupanya teknologi manusia membenarkan. Dan nanti banyak sekali cerita-cerita seperti itu, banyak sekali. Di mana sekarang teknologi manusia itu mulai membongkar dan mulai membenarkan. Sehingga Rasulullah SAW itu terkadang beliau mengabarkan sebuah kabar berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian. Terkadang Rasulullah mengabarkan sebuah informasi yang berkaitan dengan teknologi manusia, di mana mungkin manusia zaman itu belum bisa membongkar hikmahnya. Sekarang baru manusia itu bisa membongkar hikmahnya. Contohnya kenapa misalkan? Kenapa? Kalau ditanya kenapa?
Di dalam agama Islam, Nabi Muhammad itu membolehkan bagi seorang wanita itu pakai cincin emas. Laki-laki nggak boleh. Memang kita itu nggak terlalu peduli dengan alasan. Kenapa? Karena bagi kita nggak penting. Yang penting bagi kita itu kalau itu perintah kita jalankan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Itu kewajiban kita. Tapi terkadang untuk menguatkan iman kita itu kita harus tahu alasannya, hikmahnya itu apa. Terkadang Rasulullah menyebutkan hikmahnya. Seperti tadi ketika mencelupkan lalat, itu ada hikmahnya. Rasulullah menyebutkan. Tapi terkadang Rasulullah tidak menyebutkan karena nggak masuk akal. Zaman itu kalau disebutkan manusia nggak paham. Dan rupanya sekarang diteliti sama para ilmuwan, sekarang itu diteliti. Kenapa kok seorang wanita itu boleh pakai cincin emas, laki-laki nggak boleh? Rupanya dari hasil penelitian mereka, emas itu jika dipakai oleh badan, cincin, kalung, gelang, anting-anting, dia itu nanti akan, zat emasnya itu akan merasuk dalam tubuh. Yaitu emas itu kalau terkena keringat, nanti zat emasnya itu akan menyatu dengan keringat itu, kemudian akan masuk ke tubuh, sehingga nanti akan merusak tubuh. Kenapa kok perempuan dibolehkan? Karena emas yang merusak tubuh atau masuk dalam tubuh ini nanti akan dibersihkan setiap bulan dengan keluarnya darah haid. Dengan keluarnya darah haid. Sedangkan laki-laki tidak. Laki-laki tidak, sehingga laki-laki tidak boleh pakai emas, bahaya. Sedangkan perempuan dibolehkan. Kenapa? Karena mereka keluar darah haidnya setiap bulan untuk mensterilkan dan untuk memfilter, untuk membersihkan kandungan emas, zat emas yang masuk dalam tubuhnya. Itu semuanya kan berupa informasi teknologi. Sehingga maksudnya di sini kita pahami bahwa semua kabar Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Tidak mungkin tidak mungkin salah, tidak mungkin meleset. Nah, kalau kabar-kabar Rasulullah yang berupa kejadian yang akan kita bahas di sini yang berkaitan dengan kejadian. Kalau masalah syariat, nanti di poin keempat kita akan menjelaskan sedikit masalah syariat. Perintah dan larangan Rasul. Itu apa di balik perintah dan larangan Rasul itu ada apa? Itu nanti insyaallah kita kupas nanti di pertemuan sebelum berikutnya. Cuma di sini poin penting yang akan kita sebutkan di poin ketiga ini, beriman dari semua kabar-kabar yang Rasulullah sebutkan. Yaitu kabar apa? Kabar berupa kejadian-kejadian. Rasulullah SAW itu terkadang beliau menyebutkan kabar-kabar, cerita-cerita umat-umat terdahulu yang tidak disebut dalam Al-Quran. Terkadang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi Rasulullah menyebutkan. Seperti Rasulullah menyebutkan tentang 3 orang dari Bani Israel, 3 orang Bani Israel yang diuji dengan kemiskinan dan penyakit. Yang satu botak, nggak punya rambut. Yang kedua orang yang buta. Yang ketiga orang yang punya penyakit kulit. 3 orang ini berteman. Mereka semuanya diuji dengan penyakit dan semuanya miskin semua. Dan mereka sukses. Diuji dengan kesempitan, mereka berhasil bersabar. Mereka bisa bersabar. Setelah itu Allah ingin menguji mereka dengan ujian kenikmatan, kesembuhan, demikian juga kekayaan. Dan rupanya memang nanti kalau kita pahami, ujian berupa kesempitan, kesakitan, sakit, kemiskinan, kemudian kesedihan, itu banyak kita itu yang berhasil. Berhasil untuk apa? Untuk sabar. Kita itu bisa sabar. Tapi kalau ujian berupa kenikmatan, kesehatan, kelapangan rezeki, banyak di antara kita yang gagal untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga nanti akhirnya sombong, congkak ketika kita itu kaya. Kemudian kita menisbatkan kekayaan itu semuanya karena kehebatan kita. Seperti Qarun juga seperti itu. Akhirnya 3 orang ini diuji dengan kekayaan setelah itu. Datang malaikat, kemudian mengusap badan mereka, yang mata buta diusap matanya sembuh, kemudian yang botak nggak punya rambut diusap kepalanya tumbuh rambut, yang punya penyakit kulit diusap kulitnya sembuh kulitnya. Setelah itu semuanya dikasih binatang, yang ini dikasih onta hamil, yang ini dikasih sapi hamil, yang ini kasih kambing hamil. Mereka menjadi orang kaya raya semua setelah itu. Setelah itu datang ujian berupa apa? Pengemis datang kepada mereka dalam wujud seperti dia ketika dulu sakit. Yang penyakit kulit, ya pengemisnya datang
orang penyakit kulit, miskin, minta bantuan. Dia mengatakan, saya nggak bisa bantu kamu, saya masih banyak hajat yang perlu saya beli. Hanya diingatkan, dulu sepertinya kamu itu juga penyakit seperti saya. Enggak, saya enggak pernah penyakit seperti ini. Kamu juga dulunya kelihatannya miskin seperti saya. Enggak, saya enggak pernah miskin. Harta ini warisan dari nenek moyang saya itu orang kaya raya dari dulu. Akhirnya pengemis ini mengatakan, jika seandainya ucapan kamu itu dusta, semoga Allah menghancurkan semua yang kamu miliki. Setelah itu hancur semua, hartanya hancur. Setelah itu penyakitnya datang lagi. Kemudian kedua, yang rambutnya botak datang mengemis seperti itu juga. Kepalanya botak, dia pengemis. Ketika datang dia nggak mau bantu, demikian juga dia lupa terhadap dulunya, sampai akhirnya hancur juga semuanya. Sedangkan yang punya penyakit mata, dulunya buta, setelah itu disembuhkan, datang pengemis buta juga. Kemudian ketika minta bantuan, tangannya dipegang sama orang yang sembuh ini, pengemis yang buta dibawa di sebuah lembah. Di lembah itu banyak sekali binatang. Setelah itu dia mengatakan, saya dulu juga buta seperti kamu buta, alhamdulillah Allah sembuhkan. Saya dulu miskin seperti kamu miskin, tapi alhamdulillah Allah berikan kekayaan, dan itu ujian. Ini bukan harta saya, ini milik Allah Ta'ala yang dititipkan kepada saya. Maka silakan diambil yang kamu sukai, yang enggak kamu sukai tinggalkan. Rupanya orang ini ngomong, tidak, saya enggak butuh, semoga Allah memberkati harta kamu dan keluarga kamu. Saya enggak butuh, saya malaikat. Rupanya baru tahu kalau itu malaikat. Saya datang untuk menguji tiga orang, kamu dan teman kamu 2 orang, semuanya gagal. Semuanya gagal kecuali kamu. Itu siapa itu? Itu Bani Israel. Berarti Rasul itu menceritakan cerita-cerita terdahulu terkadang itu. Terkadang Rasulullah juga menceritakan kejadian-kejadian yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan datang. Kejadian yang akan datang terkadang, kata para ulama mengatakan, terkadang itu terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup, Rasulullah menceritakan nanti akan terjadi kejadian ini. Rupanya kejadian benar, dan Rasulullah waktu itu masih hidup. Rasulullah menyaksikan benarnya apa yang beliau sampaikan. Terkadang kabar yang akan datang yang disebutkan sama Rasulullah, Nabi Muhammad meninggal dunia, baru terjadi sama sahabat. Sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah tahu, Masya Allah, ini rupanya dikabarkan sama Rasulullah SAW. Baru tahu mereka itu. Rasulullah dulu ngabarkan seperti ini, oh ini yang saya lihat sekarang ini. Sehingga para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah, mereka membenarkan, benar kabarnya Rasulullah SAW. Dan terkadang Rasulullah itu mengabarkan sebuah kabar, Nabi Muhammad nggak melihat langsung kejadiannya, para sahabat nggak melihat, para tabiin nggak melihat, bahkan nanti kejadiannya itu di akhir zaman. Seperti asyratu sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang banyak sekali. Yaitu tanda-tanda hari kiamat banyak sekali. Dan itu tanda-tanda hari kiamat itu para sahabat belum melihat, tapi nanti akan terjadi. Mungkin kita sekarang sudah melihat, mungkin itu, cuma kita nggak ngeh kalau ini termasuk tanda hari kiamat. Tapi Rasulullah menyebutkan banyak sekali. Jadi fahami di sini ya, intinya saya sebutkan di sini intinya. Nabi Muhammad SAW itu terkadang beliau mengabarkan sebuah kabar kejadian akan terjadi seperti ini, atau kejadian seperti ini. Terkadang kejadian yang beliau kabarkan itu terkadang kabar yang beliau kabarkan itu sudah terjadi. Bahkan cerita-cerita terdahulu, ceritanya para nabi dan rasul. Seperti kita kalau membaca Al-Quran, terkadang ada sebuah ceritanya nggak lengkap, dilengkapi sama Rasulullah SAW. Contohnya misalkan kalau kita membaca surat Kahfi ya, di dalam surat Kahfi itu ada cerita Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Cuma yang Allah sebutkan, silahkan nanti dibaca surat Kahfi ya, yang diceritakan itu langsung Nabi Musa itu membawa ikan bersama anak muda langsung berjalan, langsung diputus, yaitu ceritanya itu dipenggal di tengah. Awalnya itu nggak diceritakan sama Allah Ta'ala. Nah kalau kita pengen tahu awalnya, Nabi Muhammad menceritakan lebih detail. Rupanya ada sebuah cerita di situ. Ceritanya itu Nabi Musa itu, beliau itu kalau khutbah luar biasa. Sampai beliau itu kalau ceramah itu hati orang itu menangis, bergetar. Sampai mereka pada menangis. Akhirnya orang tanya sama Nabi Musa, "Wahai Musa, siapa yang paling cerdas di muka bumi ini?"
Maka Nabi Musa mengatakan saya. Ucapan saya ini membuat Allah murka. Akhirnya Allah mengatakan, Musa, saya punya seorang hamba hidup di zaman kamu ini. Dia punya ilmu yang kamu gak punya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, Tuhanku, bagaimana caranya saya itu ketemu dengan hamba itu? Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, kamu bawa ikan masih hidup, taruh di ember. Kemudian kamu berjalan di pantai sampai nanti terjadi persatuan antara air laut sama air tawar. Kemudian kalau ikan itu loncat, hamba itu di situ. Setelah itu Nabi Musa berangkat sama muridnya, anak muda. Anak muda itu namanya Yusha bin Nun, telah kita sebutkan ceritanya kemarin. Setelah itu baru berangkat. Nah, ceritanya baru di sini, ceritakan di dalam Al-Quran, tapi cerita awalnya nggak disebutkan. Jadi terkadang Nabi Muhammad itu menceritakan sebuah cerita itu sudah terjadi sebelumnya, yaitu terjadi di zaman-zaman dulu. Kemudian yang kedua, terkadang Rasul itu menceritakan kejadian yang akan terjadi, dan yang akan terjadi itu terkadang terjadinya di zaman Rasulullah ketika masih hidup. Rasulullah melihat kejadian itu. Atau yang kedua, Rasulullah itu mengabarkan sebuah kabar yang akan terjadi, Nabi Muhammad belum melihat kejadian itu, tapi dilihat sama para sahabat. Para sahabat melihat. Yang ketiga, terkadang Rasulullah mengabarkan sebuah kabar, Nabi Muhammad tidak melihat, para sahabat tidak melihat, tapi yang akan melihat umatnya beliau. Bahkan nanti ketika sudah dekat dengan hari kiamat, itu baru mereka akan melihat. Berarti ada tiga kabar yang akan terjadi, yang dikabarkan sama Rasulullah. Ada yang terjadi zaman beliau, yang kedua terjadi zaman sahabat, yang ketiga terjadi di umatnya beliau. Nabi Muhammad gak melihat, para sahabat tidak melihat, tapi nanti generasi yang berikutnya akan melihat. Ada beberapa contoh dan banyak sekali contoh sebenarnya kalau kita membongkar tentang kabar-kabar Rasulullah, banyak sekali. Cuma kita di sini akan menyebutkan beberapa contoh saja apa yang dikabarkan sama Rasulullah SAW, baik ketika beliau masih hidup, yang terjadinya ketika beliau masih hidup, atau zaman sahabat, atau nanti setelah zaman sahabat. Bahkan sahabat nggak melihat, cuma para sahabat sudah mengabarkan. Ada sebuah cerita, ini yang terjadi zaman Rasulullah ini terjadinya zaman Rasulullah. Hadis sahih di keluarga Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, syahidna Khaybar, kami pernah menyaksikan perang Khaybar. Ini perang melawan orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada seseorang, mimman yaddai Islam, dan dia orang yang mengaku dirinya muslim. Sebagian ulama nanti mengatakan orang ini munafik, cuma dia menyembunyikan hatinya, dia nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi Rasul tahu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, hadza min ahlin nar. Setelah orang itu, jadi Rasulullah mengatakan kepada seseorang sahabat yang ikut perang bersama para sahabat lah, ikut di rombongan para sahabat melawan orang-orang Yahudi, tapi Rasulullah mengatakan orang itu penghuni neraka. Orang itu penghuni neraka. Akhirnya para sahabat bingung ketika seperti itu. Falamma hadarul qital qatala ar-rajulu asyaddal qital. Ketika berkecamuk perang, orang ini yang dijuluki sama Rasulullah termasuk orang yang paling hebat perangnya. Hatta kathurat bihil jirahatu, sampai akhirnya orang ini banyak luka yang terkena di tubuhnya. Fakana ba'dun nasi yartab, dan sebagian orang itu ragu ini, maksudnya itu kok Rasulullah mengatakan orang itu penghuni neraka, padahal orang ini masya Allah itu perangnya luar biasa. Orang ini masya Allah perangnya sampai tubuhnya itu terkena banyak luka, tapi Rasulullah mengatakan orang itu di neraka gitu. Akhirnya para sahabat bingung. Fawajadar rajulu alamal jirah, maka ada satu orang sahabat yang memantau terus, ini orang ini kayak apa ini? Orang ini masya Allah lah, perangnya jihadnya top lah gitu. Tapi kenapa kok Rasulullah mengatakan orang ini penghuni neraka? Akhirnya ada seorang sahabat yang terus memantau tentang orang itu. Subhanallah, itu orang ini ketika terluka parah yang dijuluki sama Rasulullah sebagai penghuni neraka, fa'ahwa biyadihi ala kinanatihi, dia itu memutuskan pucuknya anak panah. Jadi anak panah diputuskan,
fastakhraja minha ashuman fanahara biha nafsah. Setelah itu dia gunakan untuk menyembelih dirinya sendiri, yaitu dia jatuh terkena luka dan dia tidak kuat merasakan sakit luka itu, sampai akhirnya dia itu bunuh diri. Dia itu matinya bunuh diri. Akhirnya ketika matinya bunuh diri, fashtadda rijalun minal muslimin. Akhirnya sahabat yang tadi melihat itu datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, laqad saddaqallahu haditsaka. Wahai Rasulullah, benar yang telah aku kabarkan ya Rasulullah. Allah telah membenarkan semua ucapanku ya Rasulullah. Intahara fulanun faqatala nafsah. Ya Rasulullah, saya melihat dengan mata saya orang yang kau juluki sebagai penghuni neraka, dia itu membunuh dirinya sendiri. Akhirnya setelah itu Rasulullah mengatakan kepada orang yang tadi membawa kabar itu, qum ya fulan, wahai fulan, kamu sekarang berdiri, umumkan kepada para sahabat, fa'adzinala annahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Rasulullah mengatakan tidak akan orang masuk surga kecuali hanya orang mukmin. Orang-orang munafik mereka bisa menyimpan kekufuran dalam hati mereka, tapi Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga kecuali hanya orang mukmin saja. Orang-orang munafik pasti nanti akan dibongkar mereka itu, kematian mereka. Sehingga Rasulullah mengabarkan itu. Tapi Rasulullah mengatakan setelah itu yang disuruh untuk mengumumkan, innallaha yu'ayyiduddin birrajil fajir. Tapi terkadang Allah akan memenangkan agama dengan bantuan orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Orang munafik seperti ini orang munafik. Orang seperti ini dia matinya di neraka dia itu. Karena matinya bunuh diri di neraka. Cuma dia punya jasa untuk Islam. Kenapa? Karena Allah terkadang memenangkan Islam dengan adanya orang-orang pelaku dosa dan maksiat lah itu. Bahkan orang kafir terkadang itu dia menjayakan Islam. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib menjayakan Islam walaupun dia itu orang kafir. Ini contoh berarti menunjukkan apa? Rasulullah mengabarkan sebuah kabar belum terjadi dan terjadi persis dengan kabarnya Rasulullah SAW. Dan itu terjadi kapan? Di zamannya Rasulullah SAW masih hidup. Contoh lagi misalkan, contoh lagi cerita yang terjadi juga zaman Rasulullah. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ba'athani Rasulullah SAW ana wa Zubair wal Miqdad. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau bercerita, Rasulullah mengutus saya bersama Zubair bin Awam dan Miqdad, 3 orang. Kami diutus sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mengatakan kepada kami 3 orang, intoliku hatta ta'tu raudatul khon. Kalian bertiga sekarang pergilah segera. Jalanlah ke jalan sebuah jalan, tunjukkan jalannya itu sama Rasulullah itu. Sampai nanti kalau kalian sudah sampai di tempat namanya Raudatul Khon. Raudatul Khon itu jarak antara Mekah dan Madinah, perjalanan. Jadi jalan Mekah Madinah itu nanti tengah-tengah itu ada namanya Raudatul Khon. Tapi itu masih lebih dekat ke Madinah daripada Mekah. Apa kata Rasulullah? Kalian jalan itu segera. Sampai nanti kalau kalian sudah sampai di tempat namanya Raudatul Khon, fa inna biha dhu'inatun. Di sana nanti ada seorang wanita musafir. Biasanya wanita yang musafir sendiri itu namanya dhainah. Bahasanya dhainah. Maha kitab. Wanita itu membawa surat. Fakhudhu minha, ambil suratnya bawa ke sini. Rasulullah perintahkan seperti itu. Para sahabat pun belum tahu ini, maksudnya itu siapa wanita itu, suratnya apa enggak tahu. Fantolakna, akhirnya kami semuanya pergi 3 orang ini. Ta'ada bina khairuna, sampai kami kencangkan kuda kami itu. Jalannya cepat sekali kami itu, berlari kencang. Hatta ataina raudata, sampai kami di tempat yang diisyaratkan sama Rasulullah namanya Raudatul Khon. Fa idza nahnu bidhainah. Kami cek di sini itu, di jalan itu kami cek, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang wanita berjalan musafir dari Madinah ke Mekah. Faqulna laha, maka kami cegat wanita itu, kemudian kami katakan, akhriji kitab. Wanita, Bu, tolong keluarkan surat yang kamu bawa. Qalat, maka ibu ini mengatakan, mama'i kitab, saya enggak bawa buku, saya enggak bawa surat. Faqulna, maka kami katakan, la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna thiyab. Bu, kalau kamu tidak mengeluarkan surat, kamu akan kami telanjangi di sini.
Yaitu maksudnya mereka nggak mungkin Rasul itu keliru. Akhirnya ketika ketakutan wanita ini, fa'akhrajathu min iqasiha, kemudian dia itu mengeluarkan surat yang disimpan dalam bajunya, ditaruh dalam bajunya, kemudian dikeluarkan. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kami bawa surat ini, kami nggak buka isinya apa, kita nggak tahu. Langsung kami pacu kuda kami pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul ambil surat itu, kemudian dibuka sama Rasulullah. Rupanya surat itu isinya min Hatib bin Abi Balta'ah, dari Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah seorang sahabat mulia, tinggal di Madinah. Cuma dia nulis surat untuk orang kafir Quraisy, membocorkan rahasia perangnya Rasulullah SAW. Dan ini nggak main-main. Sampai Allah tegur perbuatan Hatib di dalam surat Al-Mumtahinah itu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, jangan kamu menjadikan musuh-musuhku sebagai wali-wali kalian. Yaitu suratnya itu isinya min Hatib bin Abi Balta'ah, dari Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin di Mekkah, kepada orang-orang yang di Mekkah, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Di dalamnya itu mengabarkan bahwa nanti Rasulullah akan menyerang kalian di tempat ini, prosesnya seperti ini. Maka Rasulullah jengkel, ngamuk Rasulullah ketika mendapatkan surat ini. Langsung dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah, wahai Hatib, sini. Maksudnya apa ini wahai Hatib? Maka Hatib mengatakan, ya Rasulullah, tolong jangan segera menghukumi saya. Saya menulis surat itu bukan karena saya cinta sama orang musyrik, bukan ya Rasulullah. Demikian juga saya itu enggak cinta lagi sama iman saya, enggak ya Rasulullah. Tapi saya masih punya keluarga di Mekah. Saya juga tinggalkan, saya hijrah ke Madinah. Saya tinggalkan keluarga saya tinggalkan harta saya di sana. Saya takut kalau saya itu enggak punya jasa untuk mereka, nanti mereka akan merampas harta saya dan keluarga saya. Maka Rasulullah mengatakan, saudara kalian itu telah benar, ia telah jujur. Setelah itu datang Umar, enggak terima Umar, kata, ya Rasulullah, enggak bisa seperti ini ya Rasulullah. Izinkan saya tebas lehernya orang munafik ini, bahaya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Umar, apakah kamu tidak tahu kalau Allah sudah mengecek hati semua sahabat yang ikut perang Badar? Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, i'malu ma syi'tum, silahkan kerjakan apa yang kalian inginkan, faqad ghafartu lakum, dosa kalian sudah dihapuskan. Kejadian ini Rasulullah mengabarkan sebuah kejadian terjadi zaman Rasulullah, dan benar, tidak meleset sedikit pun, sesuai dengan apa yang disyaratkan sama Rasulullah, dan itu benar. Sampai ketika Rasulullah juga perang Badar, ketika perang Badar itu Rasulullah sambil menunjukkan dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menunjukkan di sini nanti meninggalnya Abu Jahal, di sini meninggalnya Umayyah bin Khalaf, di sini meninggalnya, ditunjukkan tempat-tempatnya. Padahal itu belum terjadi peperangan. Dan rupanya ketika terjadi peperangan, benar seperti apa yang ditunjukkan sama Rasulullah, ini tempatnya, ini tempatnya, ini tempatnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita pahami di sini bahwa Nabi Muhammad itu terkadang mengabarkan sebuah kabar dan terjadi ketika beliau masih hidup. Beliau menyaksikan langsung dan Nabi Muhammad tentang benarnya cerita yang beliau sampaikan, itu banyak sekali. Tetapi tidak mungkin kita sebutkan terlalu banyak. Kemudian yang kedua, terkadang Rasulullah mengabarkan sebuah kabar terjadinya di zaman sahabat. Zaman sahabat terjadi baru, Masya Allah itu. Ini yang dikabarkan sama Rasulullah itu. Para sahabat mereka dengar langsung dari Rasulullah ngapatan seperti ini. Setelah itu para sahabat melihat dengan mata mereka kejadian itu di zaman sahabat. Dan itu banyak sekali, kalau kita mau banyak sekali, lebih banyak lagi ceritanya. Cuma kita sebutkan beberapa contoh saja. Ada sebuah riwayat dikeluarkan dalam Muslim dari Usair bin Jabir, beliau berkata, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli Yaman. Ini di zaman Umar. Di zaman Umar ketika Umar menjadi khalifah. Kata Usaid bin Jabir, beliau mengatakan Umar itu, beliau kalau musim haji, beliau menanti datangnya rombongan dari Yaman. Jadi beliau itu nunggu ada rombongan dari Yaman, ditunggu sama beliau. Wa humul jama'atul ghuzatul ladzina yamudduna juyushal Islam fil ghazwi. Yaitu intinya Umar itu menunggu rombongan-rombongan yang datang dari Yaman. Rombongan-rombongan yang datang dari Yaman. Yaitu rombongan perang. Ada yang mengatakan rombongan perang, ada juga yang mengatakan itu haji. Tapi sebagian mengatakan, kalau sebagian ulama mengatakan ya itu perang.
Jadi kalau orang-orang perang itu, kalau pasukan dari Yaman ditunggu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika datang rombongan dari Yaman, maka Umar datang kepada rombongan itu. Setelah itu Umar bertanya, "Afikum Uwais bin Amir?" Apakah ada di antara kalian itu orang yang namanya Uwais bin Amir? Namanya Uwais bin Amir. Maka mereka tanya, "Wahai Umar, Uwais bin Amir siapa?" Akhirnya ditujukan dari suku Qarn. Akhirnya ditujukan, oh itu dia mungkin, orangnya itu disebutkan, oh orangnya mungkin itu. Akhirnya Umar bin Khattab mendatangi seseorang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Nah, yang dikenal dengan namanya Uwais Al-Qarni. Al-Qarni itu dari suku, namanya suku Qarn. Suku namanya Qarn. Akhirnya Umar itu datang kepada Uwais, kemudian bertanya, "Anta Uwais bin Amir? Apakah benar kamu itu namanya Uwais bin Amir?" Qala na'am, benar, saya namanya Uwais bin Amir. Setelah itu bertanya lagi, "Min Muradin thumma min Qarn? Apakah kamu itu dari suku Murad? Setelah itu kamu pindah ke suku Qarn sampai menetap di Qarn?" Qala na'am, maka Uwais Al-Qarni mengatakan benar, saya dulunya itu dari Murad, setelah itu saya tinggal sekarang di Qarn. Setelah itu Umar tanya lagi, "Fakana bika barosun? Apakah benar dulu kamu itu sakit? Namanya sakit kulit." Jadi sakit kulit namanya baros. Baros itu ya mungkin bahasanya kusta, tapi bukan kusta. Ini penyakit kulit. "Apakah benar kamu itu punya penyakit kulit?" "Faburita minhu illa maudi adirham." Setelah itu Allah sembuhkan penyakit kamu kecuali 1 dirham, yaitu ada bekas kayak uang keping, 1 bekas itu masih ada. "Apakah benar kamu itu punya penyakit seperti itu kemudian Allah sembuhkan?" "Benar," kata dia, "iya, dan bekasnya masih ada, 1 keping itu masih ada." Setelah itu Umar bertanya lagi, "Hal laka walidatun? Apakah benar kamu itu punya ibu?" Qala na'am, maka Uwais mengatakan benar. Qala, setelah itu Umar mengatakan, coba pertanyaan-pertanyaan itu perhatikan ya, pertanyaan-pertanyaan itu. "Apakah kamu itu Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir?" Benar. "Apakah kamu itu dari Murad kemudian dari Qarn?" Benar. "Apakah kamu itu punya penyakit kulit kemudian Allah sembuhkan kecuali ada bekasnya 1 keming uang?" Dia mengatakan benar. "Apakah kamu itu punya seorang ibu?" Benar. Setelah itu apa kata Umar bin Khattab? Beliau mengatakan coba, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais bin Amir." Nanti akan datang kepada kalian orang namanya Uwais bin Amir, ma'amda di ahli Yaman, bersama pasukan dari Yaman, min Muradin thumma min Qarnin. Orang itu tinggalnya aslinya dari Murad, kemudian tinggalnya di Qarn. Kana bihi barosun, dia punya penyakit kulit, fabaru aminhu illa maudi adirham. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya kecuali ada bekas, yaitu kayak bekasnya itu uang logam. Lahu walidatun huwa biha barun, dia punya seorang ibu dan dia sangat bakti kepada ibunya. Apa setelah itu kata Rasulullah? Fa in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al. Mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kalau kamu mampu berjumpa dengan orang ini, temui orang ini. Temui orang ini dan minta supaya dia mendoakan kamu pengampunan, yaitu memintakan istighfar." Akhirnya setelah itu apa kata Umar kepada Uwais? "Fastaghfirli, wahai Uwais, tolong doakan saya supaya Allah mengampuni saya." Siapa itu yang minta itu? Yang minta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minta doa sama Uwais Al-Qarni. Setelah itu Uwais itu terkenal gara-gara ini, gara-gara ucapan Umar itu terkenal. Akhirnya setelah itu nanti Uwais itu pindah dari suku Qarn, pindah ke tempat yang lain supaya tidak dikenal. Kemudian sampai ibunya nanti dipopong. Nah, jadi di sini Fahmi di sini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad mengabarkan sebuah kejadian zaman Rasulullah belum terjadi. Karena Uwais itu bukan sahabat. Dia bukan sahabat, dia termasuk tabi'in. Dia bukan sahabat. Sehingga nggak mungkin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengabarkan nanti yaitu akan datang, Uwais itu akan datang, dan rupanya Umar mendapatkan Uwais ini. Berarti apa terjadinya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cerita yang berikutnya dikeluarkan oleh Imam
Bukhari dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin bil Hasan. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk masjid, beliau menggendong Hasan bin Ali, cucunya beliau. Fasa'ida bihi alal mimbar. Setelah itu Rasulullah membawa Hasan naik ke atas mimbar. Rasulullah naik ke atas mimbar dan dibopong. Hasannya itu dibopong. Hasan masih kecil waktu itu, masih kecil sekali. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Juga Rasulullah mengatakan, ibni hadza sayyid, anakku ini, yaitu cucunya maksudnya itu, cucuku ini nanti adalah, dia akan menjadi seorang pemimpin, dia adalah orang hebat. Wala Allah ay yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Semoga Allah menyatukan dua pasukan perang kaum muslimin dengan perantara anakku ini. Yaitu maksudnya bahwa nanti cucuku ini akan menyatukan dua pasukan perang kaum muslimin yang terus berperang. Siapa yang bisa menyatukan? Yang bisa menyatukan Hasan bin Ali. Ini kabarnya Rasulullah. Rasulullah mengabarkan seperti itu. Dan rupanya apa yang beliau kabarkan itu terjadi persis. Yaitu ketika nanti beliau menjadi pemimpin setelah meninggalnya bapaknya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu nanti beliau memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah setelah perang Siffin. Jadi perang Siffin itu perang antara Muawiyah dan Ali. Muawiyah itu pasukan Syam, sedangkan Ali pasukan Irak. Bertempur dahsyat, banyak yang meninggal dunia. Sampai sebagian sejarah menyebutkan satu kuburan isinya 40 nyawa, 40 mayat. Saking banyak yang meninggal. Siapa yang bisa menyatukan itu? Yang bisa menyatukan adalah Hasan bin Ali, karena beliau itu tanazul itu turun tahta, memberikan tahtanya kepada Muawiyah. Ketika diberikan kepada Muawiyah, akhirnya di tahun itu dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Siapa yang bisa menyatukan? Hasan. Dan kejadian Hasan ini yaitu yang dilakukan sama Hasan, itu pun juga sudah diisyaratkan sama Rasulullah, itu terjadi setelah 30 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain nanti disebutkan seperti itu. Dan persis tahunnya itu persis dengan yang dikabarkan sama Rasulullah SAW. Nah, itu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW beliau bersabda, hadis ini disesuaikan oleh Syalbani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari Safinah, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al khilafatu ba'di 30 sanatan. Al khilafah, setelah saya meninggal dunia lamanya 30 tahun. Lamanya 30 tahun. Tsumma takunu mulkan. Setelah itu akan berubah menjadi kerajaan. Dan apa yang disampaikan Rasul benar. Khulafaur Rasyidin itu cuma 30 tahun. Setelah itu nanti Hasan memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah. Muawiyah menjadi raja satu-satunya kaum muslimin. Kemudian nanti Muawiyah merubah sistem negara menjadi kerajaan. Dulunya khilafah. Setelah itu menjadi kerajaan, maka itu raja muslim pertama kali itu Muawiyah. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gelarnya bukan raja, tapi gelarnya khalifah. Sedangkan raja pertama kali Islam itu Muawiyah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih juga, dihasan oleh para ulama, bahwasanya Islam itu nanti akan melewati 5 kepemimpinan. Islam itu nanti akan melewati 5 kepemimpinan. Yang pertama, takunu nubuwatu fikum masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha Allah. Yang pertama, yang pertama itu Islam dipimpin sama kenabian. Nabi Muhammad sendiri yang memimpin. Sampai akhirnya Nabi Muhammad meninggal dunia. 23 tahun Nabi Muhammad memimpin. Tsumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Setelah itu akan berganti menjadi khilafah yang dibangun di atas kenabian. Lamanya berapa? Kalau kita membaca tadi riwayat yang lain, lamanya 30 tahun. Terakhirnya masa siapa? Hasan bin Ali. Nanti akan saya sebutkan.
Tartibnya itu berapa lama durasinya mereka memimpin. Kemudian setelah itu Allah angkat lagi, khilafah diangkat, tsumma takunu mulkan 'adhan. Setelah itu nanti akan menjadi raja yang keras, yaitu keras, walaupun keras tapi mereka masih memegang agama, yang dimulai dengan Muawiyah. Setelah Muawiyah nanti zaman Yazid, banyak fitnah, banyak peperangan, banyak pembantaian, tetapi mereka masih memegang agama, masih punya agama lah mereka itu. Kemudian setelah itu dicabut sama Allah Ta'ala, tsumma takunu mulkan jabariyah. Kemudian setelah itu akan datang keempat, akan dipimpin sama raja-raja yang zalim, raja-raja yang keras. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam riwayat yang lain, qulubuhum qulubu syayatin, pemimpin-pemimpin yang hatinya hati syaitan dalam jasad manusia, dan mengerikan pemimpin-pemimpin ini. Setelah itu nanti akan habis waktu ini, kita sekarang di sini. Ya, pahami ya, sekarang kita itu menyaksikan yang ini. Kita itu di fase keempat. Di fase keempat. Fase keempat itu sering saya sebutkan, pilihannya cuma satu dari dua. Pilihannya cuma satu dari dua. Yang pertama, sabar dengan kezaliman penguasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tidak sabar akan diganti dengan pemimpin yang lebih zalim. Jadi pemimpin cuma dua. Fase keempat ini cuma dua, zalim atau lebih zalim. Sehingga kalau kita itu milih pemimpin di zaman sekarang ini, bukan memilih orang yang baik, nggak ada orang yang baik. Tapi kita memilih itu apa? Orang yang kezalimannya lebih ringan. Semuanya zalim semua. Semuanya zalim semua, tapi yang lebih ringan saja. Itu yang kita pilih. Tapi ini nanti akan berakhir. Fase ini akan berakhir, setelah itu dicabut sama Allah Ta'ala. Kemudian nanti akan datang fase yang kelima, kepemimpinan yang kelima, kembali seperti zamannya Abu Bakar dan Umar. Yaitu kapan itu? Ketika di zamannya Imam Mahdi. Nah, Rasulullah menyebutkan di sini, khilafah kenabian atau khulafaur rasyidin lamanya 30 tahun. Para sahabat melihat, langsung para sahabat menyaksikan itu 30 tahun itu. Sampai nanti Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Para sahabat menyaksikan benarnya sabda Rasulullah. Rupanya kalau kita lihat ya dalam sejarah, kan Nabi Muhammad meninggal dunia diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal karena sakit diganti dengan Umar. Umar meninggal dunia karena dibunuh diganti dengan Utsman. Utsman dibunuh. Bedanya kalau Umar yang membunuh orang kafir, kalau Utsman yang membunuh orang muslim. Utsman tumbang dibunuh sama orang muslim, setelah itu diganti dengan Ali. Ali bin Abi Thalib dibunuh juga sama seorang muslim juga. Setelah itu diganti dengan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali setelah itu memberikan kekuasaan kepada Muawiyah. Tartibnya coba kita lihat ya. Waktunya sampai 30 tahun itu kayak apa? Pertama Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khilafah, menjadi khalifah, durasinya 2 tahun 3 bulan 9 hari. Paling cepat, yaitu Abu Bakar itu menjadi pemimpin paling cepat durasinya, karena cuma 2 tahun saja. 2 tahun 3 bulan 9 hari. Setelah itu diganti dengan zamannya Umar. Umar menjadi pemimpin 10 tahun 6 bulan 3 hari. Ini termasuk Umar itu panjang durasinya. Setelah itu diganti zamannya Utsman. Utsman bin Affan yang paling panjang. Jadi nanti khulafaur rasyidin, durasi yang paling panjang itu Utsman. Beliau memimpin selama 12 tahun kecuali kurang 12 hari. 12 tahun kurang 12 hari persis. Kemudian setelah itu diganti zamannya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memimpin selama 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Kalau digabungkan semuanya, zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu genap 29 bulan, 29 tahun 6 bulan kurang 4 hari persis. Kurang 4 hari. Berarti 29 tahun 6 bulan kurang 4 hari. Berarti kan belum pas kalau kita katakan khilafah atau khulafaur rasyidin itu terakhirnya zaman Ali, karena masih 29 tahun. Rasulullah mengatakan 30 tahun, akhirnya digenapkan nanti dengan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, beliau menjadi pemimpin cuma 6 bulan. Beliau menjadi pemimpin 6 bulan. Nah, kenapa kok Hasan itu jarang disebut dalam kitab-kitab sejarah sebagai khulafaur rasyidin? Karena kepemimpinan Hasan, karena saking cepatnya cuma 6 bulan, digabungkan dengan bapaknya, yaitu seakan-akan itu masuk ke kepemimpinan bapaknya. Kalau digabung dengan zaman Hasan, pas persis genap 4
genap 30 tahun persis. Benar seperti apa yang disabdakan sama Rasulullah SAW. Dan para sahabat melihat. Dan para sahabat itu melihat, menyaksikan benar apa yang dikabarkan sama Rasulullah SAW. Kemudian contohnya lagi, kejadian yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang proses pembangunan Masjid Nabawi, yaitu bagaimana sih bangun Masjid Nabawi. Nah, dalam proses pembangunan masjid itu nanti banyak sekali kejadian-kejadian. Kalau kita membaca riwayatnya banyak sekali, tapi ada satu kejadian penting tentang Ammar bin Yasir. Beliau bercerita, kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita, kunna nahmilu labinatan. Ketika kami bangun masjid, kerja bakti kami itu, maka setiap para sahabat itu membawa satu bata. Batanya Arab nggak seperti bata kita, batanya tebel, gede, tebel, sehingga orang angkat satu bata itu sudah berat sekali. Kayak orang Yaman sekarang juga. Orang Yaman kalau bikin rumah itu masih tanah, jadi bata itu tanah liat. Setelah itu dibikin besar, kemudian dia tumpuk. Itu pun nanti plasternya itu pakai tanah juga, jadi rumah tanah. Nah, Masjid Nabawi itu pun kayak gitu. Kami ketika bangun masjid, kami itu membawa cuma satu bata. Kami mampu ngangkatnya satu bata. Wa Ammar labinatain. Yang paling semangat itu Ammar bin Yasir. Beliau membawa dua bata. Fara'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu melihat Ammar. Rasulullah melihat Ammar, saking semangatnya itu sampai bajunya itu berdebu semua Ammar ini. Fayan futut turab anhu. Akhirnya Rasulullah mendatangi Ammar. Kemudian setelah itu debu yang di badannya itu ditebahi sama Rasulullah, dibersihkan. Setelah itu apa kata Rasulullah? Coba katanya Rasulullah, dan nanti benar terjadi apa yang disampaikan Rasulullah tentang Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan, waihaka ya Ammar, celaka ya Ammar, taqtuluka alfi'atul baghiyah, karena kamu nanti akan dibunuh pasukan yang zalim. Kamu nanti akan meninggal dibunuh sama pasukan yang zalim. Yad'uhum ilal jannah. Pasukan ini menyuruh manusia untuk bergabung dengan mereka karena mengajak masuk surga. Ayo, kalau kalian masuk surga ikut gabung sama kita. Wa yad'unahu ilan nar. Tetapi rupanya aslinya itu mereka mengajak manusia untuk masuk neraka jahanam. Maka Ammar ketika mendengar kalimat seperti ini, apa kata beliau? Beliau mengatakan, a'udzubillahi minal fitan. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari semua fitnah yang ada. Ini. Jadi Ammar itu nanti meninggalnya itu dibunuh sama kelompok yang zalim. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan hadis ini, apa kata beliau? Wa hadzal hadits min dalailin nubuwah. Hadis ini termasuk tanda-tanda kenabiannya beliau. Beliau itu nabi benar. Kenapa? Karena terjadi seperti apa yang disebutkan. Kapan itu kejadiannya? Itu ketika perang Siffin. Ketika perang Siffin, rupanya Ammar bin Yasir itu termasuk sahabat yang ikut dalam peperangan. Walaupun nggak banyak, sahabat yang ikut perang itu cuma 30 orang saja. Mayoritas para sahabat yang masih hidup, mereka semuanya melarikan diri dari fitnah. Ammar bin Yasir ikut, dan beliau ikut di pasukannya Ali bin Abi Thalib. Ikut di pasukannya Ali bin Abi Thalib untuk melawan Muawiyah. Jadi pasukannya Ali bin Abi Thalib, pasukan Irak berarti. Kalau Muawiyah pasukan Syam. Sampai ada riwayat juga Rasulullah menyebutkan, dan minuman terakhir yang kamu minum wahai Ammar, air susu onta. Itu minum terakhir. Maka Ammar ketika perang, beliau sudah merasa mau meninggal ini di hari ini, seperti yang didengar sama waktu Rasulullah dulu bangun masjid. Akhirnya dia itu minta air susu onta. Setelah itu berangkat perang, akhirnya meninggal, terbunuh. Sehingga kita dalam hadis ini menunjukkan bahwa pendapat antara Ali dan Muawiyah yang benar itu pendapatnya Ali. Tapi apakah Muawiyah itu dia itu di neraka? Maksudnya tidak. Tetapi maksudnya bahwa peperangan itu membunuh itu zalim. Cuma tidak sampai nanti dia itu di neraka jahanam, tidak. Tapi terjadinya kejadian, yaitu benar seperti yang dikabarkan sama Rasulullah SAW. Ada juga cerita yang lain. Ini cerita lebih bagus lagi. Diceritakan oleh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dari hadis Bukhari. Dan itu ceritanya Masya Allah ini. Masa itu seperti yang dikabarkan sama Rasulullah. Ini sahabat melihat dua sudah. Jadi Rasulullah mengabarkan 3 kejadian.
Dia mengatakan saya melihat 2 dengan mata saya. Cuma yang ketiga saya belum lihat. Mungkin kalau kalian nanti umurnya panjang kalian akan merasakan itu. Tapi kalau saya mungkin nggak bisa melihat benarnya kejadian yang ketiga. Adi bin Hatim beliau bercerita, kata dia, bainama ana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id atahu rajulun fasyaqa ilaihi al-faqah. Tiba-tiba datang orang mengadu kepada Rasulullah tentang kemiskinan. Tsumma atahu akharu fasyaqa ilaihi qat as-sabil. Kemudian setelah itu datang lagi orang mengatakan, ya Rasulullah, mengeluh tentang begal, yaitu harta dia itu dibegal di tengah jalan. Setelah ini ada orang pada ya intinya ngadu dan ngadu. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Adi di sebelahnya, ya Adi, hal ra'aital Hirah? Wahai Adi, kamu pernah melihat kota namanya Hirah enggak? Maka qultu, saya mengatakan, lam aruha, belum ya Rasulullah, saya belum pernah melihat. Waqad unbitu anha, tapi saya telah dikabari ya Rasulullah kalau Hirah itu kota yang indah. Cuma saya belum pernah ke sana. Cuma saya banyak mendapatkan cerita-cerita bahwasanya Hirah itu kota yang indah sekali. Maka Rasulullah mengatakan, coba kata Rasulullah itu. Maka Rasulullah bersabda, fa in talat bika hayatun. Wahai Adi, jika umur kamu panjang, nanti kalau umur kamu panjang, la tarayanna adh-dha'inata tartahidu minal hirati hatta tatufa bil baiti. Kamu nanti akan melihat dengan mata kamu ada orang wanita berjalan sendirian dari Hirah sampai ke Mekah. Hirah itu di Basrah, jauh. Sampai berangkat haji sendirian sampai ke Ka'bah. La takhafu ahadan illallah. Dia musafir sendirian, tidak takut kecuali hanya Allah Ta'ala. Yaitu ketika apa? Ketika Islam itu jaya, saking amannya sampai wanita jalan sendiri saja gak ada yang takut gitu, gak ada yang perlu ditakutkan. Qultu fima baini wa baina nafsi. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, saya itu kayak bertanya-tanya di hati saya, kata Adi bin Hatim ini. Dia mengatakan, terus bagaimana dengan begal-begal Toi? Begal-begal Toi itu begal yang paling terkenal zaman itu. Sehingga orang-orang kalau musafir, dia kalau nggak rombongan mesti dibegal sama Toi itu. Terus mana begal-begalnya pada kemana? Fa'aina tughadu Toi alladzina sa'arul bilad, yang mana mereka telah menghancurkan negeri dengan begalnya dia itu, garong-garong yang paling terkenal. Setelah itu Rasulullah mengatakan lagi, ini yang pertama, kabar yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, fa'in tolat bika hayatun. Ya Adi, kalau umur kamu panjang, latuftahanna kunuzu Kisra, nanti kamu akan melihat perbendaraan harta simpanan Persia akan kita ambil. Kultu, saya nggak kuat untuk menyimpan rahasia ini, nggak mungkin gitu loh, maksudnya kita siapa gitu, kita orang Arab gitu loh. Hanya kami langsung bertanya, saya langsung bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, kultu Kisra bin Hurmuz, apakah yang kau maksudkan itu Persia itu Persia yang sekarang dipimpin sama Kisra bin Hurmuz? Maka Rasulullah mengatakan, na'am Kisra bin Hurmuz, ya, yang dipimpin sama Kisra bin Hurmuz. Ini yang kedua. Setelah itu yang ketiga, Rasulullah mengatakan, la in tolat bika hayatun, jika umur kamu panjang wahai Adi, la tarayanna ar-rajula yukhriju mil akaffihi min dhahabin aw fiddatin, kamu nanti akan melihat orang, dia keluar rumah membawa satu genggam emas, satu genggaman kedua tangan emas atau perak, yatlubu man yakbalu minhu, dia keliling-keliling mencari siapa yang mau menerima sedekahnya. Fala yajidu ahadan yakbaluhu minhu, tapi dia tidak mendapatkan satu orang pun yang mau menerima sedekahnya. Wala yalqayannallaha ahadukum yauma yalqah, ingat wahai Adi, nanti ketika di hari kiamat setiap kalian nanti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, nanti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, dan ketika berjumpa dengan Allah tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Ta'ala. Wala yaqulanna lahu, maka nanti Allah akan mengatakan kepada orang itu, alam aba'ats ilaika rasulan fayuballighuka, bukankah telah datang seorang rasul kepada kamu dan menyampaikan risalahku? Fayaqulu bala, kemudian orang itu akan mengatakan benar. Fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, alam u'tika malan wa afdil alika, bukankah aku telah memberikan kepada kamu harta? Fayaqulu na'am, maka orang itu mengatakan na'am. Fayangduru an yaminihi fala yara illa jahannam, dia melihat ke kanan
tidaklah dia melihat kecuali neraka jahanam. Wa yang duru an yasarihi fala yara illa jahannam, dia melihat ke kiri tidak lain kecuali neraka jahanam. Setelah itu Adi mengatakan, sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisikit tamrotin, jagalah diri kalian dari api neraka jahanam walaupun cuma dengan setengah biji kurma. Setelah itu Rasulullah mengatakan, faman lam yajid syiqqata tamrotin, kalau kalian tidak mendapatkan setengah biji kurma, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan jaga diri kalian dari neraka dari ucapan yang baik. Setelah itu beliau mengatakan, fara'aitu dhainata, demi Allah, apa yang Rasulullah katakan kepada saya dulu, saya melihat sekarang. Maka beliau mengatakan, saya melihat dengan mata saya ada dhainah, seorang wanita naik onta sendirian, minal hirati hatta tatufa bil Ka'bah, berjalan dari Hirah sampai ke Ka'bah, tawaf sendirian. La takhafu illallah, dia tidak takut kecuali hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Bigal-bigal sudah nggak ada, negeri aman. Dan itu beliau melihat langsung dengan matanya, benarnya apa yang disampaikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu fi man iftataha kunuz Kisra bin Hurmuz. Yang kedua, dan saya termasuk pasukan yang menaklukkan Persia, bahkan saya mengeruk hartanya mereka. Saya buka gudangnya harta dan saya mengambil hartanya itu. Dan apa yang dikatakan sama Rasulullah benar. Yang ketiga yang saya itu belum lihat. Setelah itu dia mengatakan, yang ketiga saya belum lihat. Setelah itu beliau mengatakan kepada murid-muridnya, la in tolat bikum hayatun, mungkin saya nggak melihat, tapi mungkin kalau kalian umurnya panjang nanti, kalian nanti la tarawunna ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kalian akan mengetahui benarnya apa yang disampaikan sama Rasulullah, yaitu orang yang keluar dengan emas keliling cari orang yang menerima sedekah, nggak ada satupun. Dan rupanya itu terjadi zamannya Umar bin Abdul Aziz. Zamannya tabi'in, beliau tidak berjumpa dengan, yaitu zaman itu sudah nggak ada sahabat, sehingga sahabat nggak ada yang melihat, tetapi yang melihat adalah para tabi'in. Sahabat nggak ada menyaksikan kejadian itu, tetapi zamannya tabi'in mereka menyaksikan. Zamannya Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang yang menerima sedekah. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang dikabarkan sama Rasulullah SAW itu benar. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita itu, banyak sekali. Silakan nanti sering baca hadis-hadis yang berkaitan seperti ini, supaya kita itu semakin kuat iman kita kepada Rasulullah SAW. Sampai di sini pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Nanti insyaallah kita masuk di poin yang keempat tentang beriman kepada para nabi dan rasul. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida'us Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.